Saudara yang diberkati Tuhan, bertemu di program membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan hari ini bersama dengan kami Elkana Ministry. Kami sungguh percaya hari ini di hari Minggu, saudara dan saya kita sudah menerima berkat Tuhan baik di gereja maupun dimanapun kita berada, kita beribadah. Tuhan sudah memberkati kita semua. Hari ini, saat ini waktunya saya mengajak kita semua di rumah untuk kembali membuka Alkitab, meneruskan pembacaan kita di hari kemarin. Dan hari ini puji nama Tuhan, kita sudah sampai di kitab Keluaran pasalnya yang ke-38 saudara. Dan saya mengundang saudara-saudara mungkin yang belum pernah membaca Alkitab bersama-sama, mari kita gabung bersama-sama hari ini. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita buka Alkitab dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur untuk hadir-Mu, penyertaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Saat kami tersungkur di bawah kaki Tuhan, seperti puji-pujian yang kami naikkan, kami tahu Tuhan membawa kami pada kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu setiap kami saat kami membaca firman Tuhan. Itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan datang kembali mengingatkan kami sehingga kami bisa menerima berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara siapkan Alkitab saudara, sama-sama hari ini kita akan baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-38, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Sorry saudara, kita akan baca di kitab Keluaran yang kemarin, Keluaran 38, dan hari ini kita baca di kitab Keluaran 39. Yang kemarin 38 sudah kita baca ya. Hari ini kita baca di pasalnya yang ke-39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-43. Di sana kita akan baca bersama, ada beberapa perikop. Saya bacakan, pekerjaan itu diterima baik oleh Musa, yang pertama membuat pakaian imam, dan yang kedua pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Dan kita akan baca sampai di ayat 43. Mari saudara yang sudah siap membaca Alkitab, sama-sama kita akan baca bersama Keluaran pasalnya yang ke-39 sampai selesai. Firman Tuhan berkata, membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayatnya yang ke-6, dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu bara, lazurit, yaspis, hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Ayat yang ke-16, dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasangnyalah merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di seberang depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-22, dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir di sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikat patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Ayat yang ke-32. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Elohim dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja serta perkakas dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran,
tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan ayat yang ke-43 saudara, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, kita sudah baca bersama-sama, sudah dengarkan hari ini dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-43. Jangan lupa saudara, besok kita akan sambung di Keluaran 40. Ini adalah pasal terakhir di kitab Keluaran. Setelah itu kita akan memasuki kitab Imamat. Biarlah saya dan saudara terus bersemangat, terus bersukacita dalam menerima firman Tuhan, dan kita akan membaca itu berulang-ulang. Setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan, dan percaya ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja mengingatkan kita selalu ketika kita ada berjalan dalam kehidupan bersama Tuhan, maka Roh Kudus akan selalu memberikan kita firman yang telah kita baca untuk menjadi berkat bagi hidup kita setiap hari. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih sudah masuk di dalam channel kami, sudah subscribe, like, dan komen, dan sudah share video-video kami. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya doa kami menyertai saudara-saudara semua yang sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kita selalu sehati dengan Tuhan, selalu membangun hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga hari-hari ini dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita akan senantiasa diberi kekuatan iman, dan kita akan dibawa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari. Akhirnya kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.